Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan tahun ajaran baru ini, saya masih diberi kepercayaan untuk menyampaikan beberapa kalimat. Sebelum ke permasalahan inti, saya ucapkan terlebih dahulu kepada anak-anak sekalian, selamat bergabung di sekolah kami SMP Al-Fatah Singosari di bawah naungan Yayasan Majelis Taklim Al-Fatah. Syukur alhamdulillah tetap kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah membimbing para sahabat kepada gentemrunya sampai pada kita, yakni tetap di jalan di agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai tata krama di lingkungan sekolah. Apa yang dimaksud dengan tata krama dan apa saja kebiasaan yang dilakukan sehari-hari di SMP Al-Fatah Singosari. Karena tata krama sendiri tidak lepas dari peraturan-peraturan tata tertib sekolah. Nah, tata krama itu sendiri terdiri dari dua kata. Ada tata dan ada kata krama. Masing-masing mempunyai arti. Tata itu artinya bisa aturan, bisa adat, bisa juga kebiasaan. Sedangkan krama atau kromo yang dibaca kalau dalam bahasa Jawa itu kromo, itu memiliki arti sopan santun. Artinya kalau digabung ya, tata krama berarti bisa diartikan menjadi aturan sopan santun atau kebiasaan sopan santun. Kebiasaan sopan santun itu
pada aslinya anak-anak sudah dilatih dari mulai saat masih kecil oleh lingkungan keluarga atau oleh orang tua masing-masing. Contoh, seorang ibu menuntun anaknya pada waktu mau makan atau minum, pasti diawali dengan bacaan bismillah. Begitu pula pada pelaksanaan makan atau minum, pasti menggunakan tangan kanan. Dan kalau sudah selesai, diakhiri dengan bacaan syukur, bahasa syukur, yaitu alhamdulillah. Nah, contoh lain, pada saat menerima pemberian dari orang lain atau memberi suatu barang kepada orang lain, kita pasti akan menggunakan tangan kanan. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau di dunia persekolahan, di lingkungan sekolah, bagaimana tata caranya sopan santun sesama teman, murid kepada gurunya, atau murid kepada kepala sekolah? Ada aturannya, ada caranya. Misal, siswa kepada siswa atau sesama teman, kita berbicara jangan sampai menyinggung perasaan teman. Pada waktu mau mengasih usulan atau saran, jangan sampai menyinggung perasaan teman yang lain. Itu kalau sesama teman. Nah, kalau sesama teman kepada gurunya atau siswa kepada gurunya atau siswa kepada kepala sekolah, bagaimana? Ya, karena ini di lingkungan pondok pasti berbeda. Ya. Di lingkungan pondok, anak-anak atau siswa berpapasan kepada gurunya, berpapasan oleh atau ketemu kepala sekolah. Itu anak-anak biasanya dibiasakan nunduk, kepalanya nunduk seperti ini. Jangan sampai menyapa, "Hei Pak, hei Bu." Itu kurang sopan. Dibiasakan ya. Apalagi ini di lingkungan pondok. Kalau mau menyapa ya, disapa dengan senyuman, terus salam ya. Kalau anak putri berpapasan dengan ibu guru ya, bagaimana caranya salim, cium tangan gitu ya. Sama, anak putra pun juga begitu. Ketemu atau berpapasan guru laki-laki, ya anak laki-laki, tata caranya adalah salim, cium tangan, baru itu yang perilaku sopan. Nah, tata krama ini karena berhubungan dengan tata tertib sekolah, nantinya anak-anak di sekolah SMP Al-Fatah ini
tentunya harus mengikuti segala peraturan yang ada di sekolah. Tiap anak masing-masing nanti akan mendapatkan satu buku, yakni buku tatip. Fungsinya apa buku tatip tersebut? Yaitu fungsinya untuk mencatat semua kegiatan siswa ataupun siswi mengenai aturan tata krama anak-anak. Di dalam buku tersebut, jika anak-anak melakukan sesuatu yang melanggar aturan sekolah, maka akan dicatat di buku tersebut dan akan mendapatkan poin. Jika poin tersebut sudah terkumpul sampai batasnya, karena ada tahap bertahap ya poin tersebut, nantinya akan mendapatkan sebuah sanksi. Sanksi pertama biasanya berupa teguran. Sanksi kedua bisa pemanggilan orang tua. Bisa juga nanti anak-anak mendapatkan SOS, bahkan bisa juga dikembalikan lagi ke orang tua masing-masing. Nah, alhamdulillah tapi ya. Buku tatip ini fungsinya supaya agar anak-anak membiasakan di lingkungan sekolah ini menjalankan tata tertib sekolah supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Yang dulu misalkan pada waktu SD suka di dalam kelas bergurau, tidak mengindahkan gurunya. Sekarang di jenjang SMP harus bisa lebih baik lagi. Tidak suka bergurau di dalam kelas. Karena saya pernah tahu di dalam kelas malah dibuat sepak bola. Itu kan tidak baik ya. Malah seharusnya kelas itu dibersihkan ya. Masuk jam 7 ya di dalam kelas sudah ada sebelum jam 7. Bahkan kalau sebelum gurunya masuk, kelas sudah kondisi bersih. Yang piket ya harus menjalankan piketnya. Jangan sampai guru masuk, kelas masih dalam keadaan kotor. Padahal kalau belajar di dalam kelas kondisi bersih kan enak, nyaman kan begitu ya.
Oh ya, sebelum saya lanjutkan ke tata krama dan tata tertib sekolah tadi ya, saya minta maaf karena video ini saya pindah tempat. Yang awalnya tadi di dalam ruangan dan sekarang di luar ruangan. Alasannya karena tadi di dalam ruangan agak terlalu berisik ya. Dan yang kedua, tidak lupa saya juga minta maaf karena tidak bisa secara langsung bertatap muka dengan anak-anak di dalam kelas. Karena ada yang namanya pandemi COVID-19. Nah, kita mengikuti anjuran pemerintah. Anjuran pemerintah, kita tidak boleh berkumpul atau mengumpulkan di dalam suatu ruangan dengan berskala besar. Nah, mengenai pandemi atau mengenai COVID-19 yang bisa disebut corona ini ya, kita bisa menghubungkan dengan tata tertib tadi. Bagaimana kita bisa berupaya untuk menghindari yang namanya corona ini? Tentu saja kita harus memegang kuncinya. Bagaimana kuncinya? Ya, dengan kita hidup disiplin. Disiplin apa? Yang pertama, disiplin memakai masker. Yang kedua, disiplin cuci tangan memakai sabun dengan air yang mengalir. Yang ketiga, tidak lupa yang lebih penting lagi ya, jangan sampai keluar atau bepergian ke suatu tempat atau keluar dengan tujuan yang tidak terlalu penting sifatnya, apalagi di kerumunan orang banyak. Dengan disiplin ketiga tadi, insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya corona. Nah, nantinya kalau di sekolahan kita pun ataupun anak-anak ya juga harus disiplin. Disiplin tepat waktu, misalkan datang ke sekolah sebelum jam 7. Tidak usah terlalu banyak-banyak apa yang saya sampaikan tadi ya. Nah, mengenai tata tertib dan tata krama ini, saya ingin melihat atau mengecek apakah anak-anak benar-benar mengikuti apa yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir ini. Untuk itu, anak-anak saya beri tugas merangkum, ditulis di lembar kertas apa yang sudah saya sampaikan tadi. Dan hasil tugas tersebut nantinya difoto, dan hasil foto tersebut dikirim ke nomor yang bersangkutan atau ke panitia MPLS. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bermanfaat bagi anak-anak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.